cara pengirikan. Nah, itu apa? Kamu tanya lagi apa itu? Cara buat series panggilan umpannya ini. Kita cukup pakai pelet benam aja ya. Nah, ini dia. Lalu cukup kita kasih cocolan aja. Kita buat cocolan ya. Ini dekat semua. Nah, kita menggunakan satu pancing, lalu kita ginikan aja. Nah, ini adalah seriesnya. Pas lempar dia lepas, oke? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hah. Nampak guys, bikin strik aja guys. Langsung orang lain boleh juara, jangan satu orang yang juara. Kang jadi, kemana mana? Tulang mau buya, mau kodel. Buka sedikit. Mana mau sorak lah 10? Apa kan sedikit? Mana tangkap? Jangan masalah. Langsung aja ke bawah. Makan, Pak. Oh, langsung guys. Haha. Udah aku matikan tadi kameranya, guys. Iya, guys. Siapa papar kan? Udah aku matikan. Apa? Enggak tahu aku. Masih. Berapa? Memang. Wah. Lumayan. Terlambat. Iya. Oh, iya. Jadi guys. Memang guys. Tarik kanan. Besar ini loh. Main umpannya, guys. Main guys. Woi, bentar lagi. Aku godang, Pit. Oke guys. Godang. Oh. Kandang ayam tuh. Oke, semua udah ya. Kering. Nah. Aduh. Kita tengok hasil yang berdaya. Keren itu semua. Nah. Mana yang besar tadi, Pak? Ini. Nana. Mana? Nah. Nampak teman-teman semua? Mana yang besar tadi, Pak? Ini. Wih, lumayan juga besarnya. Besar, badan kecil. Ini nggak ada sisi besar. Dapat lagi. Udah apa? Udah. Ini udah tengok apa nih? Ya, jangan lupa subscribe-nya ya. Nah, inilah hasil kita.
Ini babon. Berapa babonnya? Nah, begitu Bang. Nih. Oke, Dadah. sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Ryan Basuki Channel. Kali ini kita akan membuat tutorial umpan putih rebus, yaitu kita menggunakan bahan-bahan sebagai berikut. Nah, jadi juga saya akan menyampaikan beberapa hal atau poin. Jadi sahabat semua banyak bertanya. Nah, nanti saya ceritakan bagaimana praktek cara kerjanya. Nah, ada juga sahabat kemarin bertanya, apakah umpan rebus itu bisa dimasukkan pakai esen sobat? Katanya, insya Allah bisa. Nah, hari ini kita akan coba membuat umpan rebus yang menggunakan esen. Ya, rekan-rekan semua. Nah, kali ini saya akan memberikan tip-tipnya juga cara meraciknya. Oke, lihat nah. Nah, ini adalah telur semut, satu on, juga 2 butir telur ayam, juga tepung ros bisa, tepung pulut bisa, asalkan tepung itu tepung putih yang jelasnya boleh dimakan atau untuk ikan pada umumnya. Lalu saya menggunakan esen. Nah, esen ini saya pakai coba esen, ya kita tidak boleh sebut nama apapun esennya. Nah, mungkin kalau di tempat rekan-rekan semua kita cukup pakai esen, pakai 3 tetes saja lah, tidak boleh terlalu banyak, sebab dia esen memiliki efek samping risiko. Kalau dia terlalu banyak dia akan nambah ikan datang tapi tak mau makan. Nah, esen itu cukup 3 tetes saja, sebab ini saya pakai esen luxury. Nah, jadi sebenarnya masalah resep merek esen itu tidak jadi masalah. Apapun lah jenis esennya, apapun merek esennya, yang jelas racikan esen itu intinya untuk ikan. Setiap produk esen dia akan menciptakan hal-hal yang terbaik. Nah, kemarin ada rekan-rekan yang bertanya, sobat, atau bisa nggak kita gabungkan pakai esen? Nah, hari ini saya akan coba pakai esen. Nah, saya tidak sebutkan apa esennya. Yang jelas setiap esen yang ada dijual itu insya Allah bagus semua. Sebab setiap orang itu dia akan menjaga kualitas produknya sendiri. Nah, saya tidak akan menyebutkan kualitas esen tertentu. Yang jelas setiap esen itu sahabat semua bagus. Yang tak bagus itu cara kita yang meraciknya. Mungkin kita beri terlalu banyak. Nah, cukup kasih 3 tetes saja. Sebab fungsi esen itu untuk menambah aroma ikan, wangi umpan. Gunanya juga perangsang. Nah, kalau perangsang yang terlalu banyak, sama kita makan minum air kopi atau gula terlalu banyak, jadi salahnya gula. Nah, cukuplah dikasih, tidak berlebihan. Nah, yang jelas ada aromanya di situ. Ya, rekan-rekan semua. Jadi kita langsung lanjut aja, yaitu masukkan 2 butir putih telur. Nah, begini ya rekan-rekan ya. Nanti jangan salahkan esennya. Esen tidak salah, kalau menurut saya. Yang salah tuh kita yang mengasih esen yang terlalu banyak. Nah, di sini saya sampaikan, setiap produk itu dia akan menjaga nama-nama dia, nama baiknya. Tentu dia akan memberi kualitas yang terbaik, rekan-rekan. Sahabat semua, takkan mungkin orang tuh menjualnya hanya sebatas jualan saja. Insya Allah dia meracik dengan penuh hati, penuh jiwa, menciptakan hal-hal baru. Nah, sekarang kita buktikan. Selama ini rekan-rekan bertanya, apa bisa pakai esen, merek apa? Saya tidak mengatakan merek apa saja. Yang jelas esen itu bagus. Kalau menurut saya, pasti penciptanya dengan penuh hati. Tak mungkin dia itu menciptakan hal-hal yang
kaleng-kaleng. Nah, lalu kita masukkan lagi ini. Kita tetap menggunakan bahan baku telur semut ataupun kroto. Nah, baru kita terjun ke racikannya. Ya, sahabat semua. Nah, kita lihat hasil nanti di kolam ya. Nah, kita masukkan 2 butir putih telur saja. Sebenarnya umpan saya ini umpan simpel. Kalau memang ada ikan di depan tuh, insya Allah tetap makan. Selama ini kita nggak pernah coba SN. Nah, kita coba menjelaskan bagaimana cara kerja SN. Jadi jangan masukkan satu botol tuh. Kita aja minum air terlalu banyak, nah juga bagus. Cukup kita berikan sekadar saja. Cukup 5 tetes sudah, banyak. Nah, hari ini saya akan coba pakai SN ini 3 tetes ya. Nah. Oke, sahabat semua. Nah, lalu kita aduk rata. Nah, begini cara kerjanya. Ya, rekan semua. Nah, kita aduk rata ya. Beginilah cara kerja membuat tutorial umpan putih rebus ala Royan Basuki. Nah, jangan lupa. Tapi alhamdulillah kemarin dari kawan-kawan, rekan kita yang pakai racikan yang kemarin, alhamdulillah ada banyak yang juara. Juara 1, juara 2. Masalah juara adalah masalah hoki, masalah keberuntungan, meskipun umpan kita makan. Kadang yang ikan besar itu tidak ada di situ. Nah, yang jelas utamakanlah umpan kita itu harus dimakan oleh ikan. Masalah juara itu bukan urusan kita. Jelas urusan kita berusaha dulu ya teman-teman semua. Sahabatku semua dimanapun Anda berada. Nah begini. Ya sahabat. Nah sobat. Nah lalu kita rebus ya. Lanjut langsung proses perebusan umpan kita. Lalu saksikan terus racikan-racikan berikutnya. Salam satu hobi. Nah sekarang kita rebus umpan kita. Nah. Umpan ini apabila dia sudah mendidih airnya, lalu warna putih telur tadi sudah berubah putih, berarti masak, cukup angkat langsung dinginkan. Oke, mari kita lanjut ya. Nampaknya air sudah mendidih. Nah, sahabat semua, nampak kan? Nah, ini dia. Umpan kita putih telurnya udah mulai nampak putih. Nah, saksikan terus. Racikan-racikan umpan rebus jitu ala Royan Basuki Channel. Jangan lupa subreknya ya. Nah, asalkan sahabat semua mau membantu subreknya atau menyebut saya akan selalu berbagi ilmu dalam racikan ikan mas. Nah, oke sahabat semua. Nah, seperti ini lalu kita balikkan aja. Nah, nampaknya sebelah bawah ada putih. Lalu kita balikkan seperti ini. Nah, nampak rekan-rekan? Nah, rebusnya tidak terlalu lama. Yang penting putih telurnya masak. Lalu keutamaan umpan rebus ini, dia selalu menjaga ketahanan atau keawetan umpan kita. Cukup yang direbus itu putih telur dengan telur semut, nah, ataupun putih telur dengan kroto. Harus direbus dulu ya rekan-rekan, sahabatku semua dimanapun Anda berada. Beginilah cara kerja racikan umpan jitu, umpan-umpan gacor ala Royan Basuki. Nah, saksikan terus video-video selanjutnya berbagi dalam racikan umpan galatama ikan mas, ikan umpan lomba. Dan jelas saya tidak akan pernah neko-neko
Apa yang saya buat video, maka itulah hasilnya. Kita lihat hasilnya langsung ya, nanti ke kolam ya, sahabat semua. Nah, nampaknya umpan kita sudah masak, putih telurnya udah masak itu. Nah, begitu ya sahabat semua. Lalu kita ambil, nah kita tengok lagi. Nah, kita tengok dulu ya, belum lagi. Lepaskan sampai ada putihnya keras. Nah, racikan kita ini insya Allah, asal ada ikan di hadapan kita, insya Allah tetap makan. Tapi kalau ikan memang tidak ada di tempat kita, ya macam manapun hebatnya umpan, racikannya tetap zong. Sebab ikan tidak ada di situ. Nah, insya Allah lah. Nah, sekarang umpan kita udah masak. Lalu mari kita dinginkan. Ya, sahabatku semua dimanapun Anda berada, jangan lupa subreknya biar lebih semangat. Salam satu hobi, sejuta kawan. Oke sahabat semua. Nah, hari ini kita lanjut lagi. Nah, sekarang umpan kita sudah didinginkan. Siap ya. Nah, sahabatku semua. Nah, kita langsung lanjut aja ke proses berikutnya. Nah, oke sahabat semua. Nah, lanjut ke proses berikutnya, kita masukkan racikan-racikannya. Nah, lihat ya, jangan lupa subreknya. Nah, sebelum dimasukkan apa, kita harus kocok dulu, ratakan dulu. Nah, ini dia. Oke sahabat semua. Nah, begini cara kerjanya. Oke. Lalu kita masukkan 2 sendok tepung putih. Nah, tepung apa saja bebas, mau merek apa saja, asalkan tepungnya tepung umpan mas. Nah, kita masukkan 2 sendok tepung. Nah, nampaknya tanggung ya rekan-rekan, tanggung, tinggalnya kita masukkan aja lah. Nah, oke, mungkin 2 sendok penuh nih kita ya. Kocok dulu. Nah, seperti ini. Nah, mantap. Beginilah cara kerja umpan rebus ala Ryan Baso Kitchen ya. Kalau di Sumatera ini umpan payah kalahnya nih. Buat sahabat semua. Nah, ya sahabatku. Nah, beginilah perhatikan itu. Nah, lalu kemudian kita masukkan mie. Nah, 1 sendok atau 2 sendok. Sebab mie ini kegunaannya yaitu untuk menyetel takaran umpan. Mau keras kita banyakkan minyak, kalau mau lembek sedikitkan mie yang dihaluskan. Tentu kita melihat dari kondisi umpan kita. Nah, sekarang umpan kita lembek, lalu kita masukkan 1 sendok penuh dulu. Nah, tambahkan lagi 1 sendok setengah ya. Kita coba kasih 1 sendok setengah minyak. Nah, begini ya sahabatku. Nah, rekan-rekan semua dan sedulur-sedulur semua dimanapun Anda berada, jangan lupa subreknya. Lalu kita kocok. Nah, begini.
Perhatikan umpan Royan Basuki. Nah, memang jos, nyos, gitu mantap paten. Intinya kalau ada ikannya di situ tetap makan. Nah, dapat semua. Beginilah cara kerjanya. Ya, dapat semua. Nah, nampaknya umpan kita sudah jadi. Nah, sobat, umpan kita sudah jadi nih. Saya rasa takaran dan kalis umpan sudah cukup ini. Umpan tidak boleh terlalu keras, juga tidak boleh terlalu lembek. Sebab kan kalau dia lembek, kita susah lemparkan. Kalau terlalu keras, ikan itu yang paling pintar kali makannya. Dia makan langsung masuk keluar. Kalau lembek dia langsung matelan, otomatis mata kail langsung nyantol, nyangkut langsung. Nah, sekarang kita langsung menggunakan esen yang sebagaimana sahabat semua yang bertanya, coba bikinlah tutorial umpannya yang menggunakan esen. Nah, sekarang saya akan coba. Ini esen yang saya pakai ya rasa pisang, merek Exory. Sebab ini yang dapat orang jual di pasar sana. Lalu saya akan coba menggunakan ini. Cukup gunakan 3 tetes saja, paling banyak 5 tetes. Nah, sebab fungsi esen adalah perangsang juga pewangi umpan kita. Nah, kita harus tahu takarannya. Kita harus tahu jangan terlalu berlebihan. Sebab setiap esen itu bagus. Tidak ada esen yang tak bagus. Pasti setiap produk esen itu dia akan menciptakan produk-produk yang berkualitas tinggi. Jangan salahkan esen, salahkan kita yang salah menggunakan takaran. Oke sahabat semua, mari kita lanjut tentang bagaimana menggunakan esen. Nah, nih ya. Lihat sobat ya. Kita gunakan. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Nah, oke. Kita cukup pakai 3 tetes saja sahabatnya. Nah, no neko-neko. Inilah apa adanya. Lalu setelah sudah masuk 3 tetes, lalu kita aduk kembali semuanya rata seperti ini. Usahakan anginnya itu terkunci di sini, agar aroma esen itu selalu berada di dalam umpan kita. Nah, beginilah cara kerja menggunakan esen umpan rebus ala Royan Basuki umpan putih. Nah, nanti kita langsung coba tengok hasilnya di kolam sana ya. Kita akan pergi ke kolam harian. Sementara kolam harian dia makan, apalagi kolam lomba. Nah, pokoknya langsung kita ke kolam nanti. Kalau ada orang lomba bagus.
Kalau tak ada orang lomba cukup harian aja. Yang jelas kita mencoba racikan kita ini ya, sahabat semua. Jangan lupa subreknya biar lebih tambah semangat berbagi ilmu. Nah, oke rekan. Nah ya rekan-rekan semua ya. Nah, ya, nih umpan kita udah mantap. Nah beginilah. Jadi ketika mengaduk ini usahakan plastiknya tetap mengandung udara seperti ini, biar aroma eten itu merata ke seluruh umpan. Oke, nah ini hal-hal yang perlu kita ketahui dalam meracik umpan ya. Nah, lalu kita akan coba seperti ini. Nah, membuat tutorial kita agar menjadi itu mantap. Nah, semua ya. Jangan lupa subscribe-nya atau subscribe. Nah, kita bisa coba sedikit, mencoba jadi umpan kita. Ya rekan-rekan. Nah, wah mantap, wangi sini bagus. Oke sahabat semua. Lalu kita lanjut. Nah, usahakan angin tetap ada di sini ya. Nah, lalu kita ikat seperti ini. Sahabat semua dimanapun Anda berada, saksikan terus tutorial umpan-umpan jitu ala Royan Basoki Channel. Nah ini dia. Jadi nanti sampai di kolam kita cukup buang ini, buka ini, itu pencet, ambil ukuran umpan, lalu kita pasang mata kail, lalu kita beri cocolannya pelet benam yang sudah kita kasih air. Nanti saya kasih tahu contohnya. Kita akan coba, itu ada umpan sisa kemarin, saya kasih tahu bagaimana cara kerjanya. Nah ini dia sahabat semua. Ada yang bertanya kemarin nih, apa itu dalam mangkok suhu ataupun sahabat. Nah ini namanya pelet nih. Ini pelet benam makanan ikan itu, ataupun pelet-pelet yang dijual oleh rekan-rekan kita yang lain, promosi umpan ikan masnya. Bisa masukkan ke dalam tempat ini, lalu kasih air sedikit, lalu aduk seperti ini. Setelah aduk, nanti dia kembang. Nah seperti ini dia. Nah mengembang. Setelah itu, nah seperti ini contoh ya rekan semua. Lalu, nah inilah saya kasih tahu contohnya fungsi umpan itu. Dia begini. Nah, menggunakan pelet itu. Nah, contohnya gini. Ini adalah umpan utama kita ya. Kita ambil ini, lalu ambil seperti ini. Nah, ya rekan-rekan, ini mata pancingnya. Kita masukkan. Nah, ini umpan saya terlalu lembek. Nah, lanjut kita. Oke. Nah, ini dia cara kerjanya. Nah, seperti ini dia. Jadi rekan-rekannya ada yang bertanya, apa itu? Nah, ini dia. Yang dalam mangkoknya. Ini apabila kita lempar, series ini akan lepas. Jadi anak ikan mengejar target ini. Ada efeknya, berarti untuk sebagian untuk anak ikan juga bisa mendatangkan ikan-ikan yang lain. Nah, ini lepas, umpan utama langsung jatuh ke dasar. Nah, ini tetap dimakan oleh anak-anak ikan. Jadi bagaimana cara mengatasi anak ikan itu, seperti inilah caranya. Nah, kita bisa coba langsung nanti. Kalau ada air langsung ceplok, dia lepas ini. Begini cara kerjanya rekan-rekan ya. Nah, kita cukup lumurnya aja kayak gini. Nah, gini dia, baru lempar.
Jadi pas jatuh, peletnya lepas, tinggal umpan utama jatuh ke dasaran. Oke, mari kita lanjut langsung ke kolam. Kita lihat hasil tutorial kita. Nah, rekan semua dimanapun Anda berada, salam satu hobi sejuta kawan.